Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Pada kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengganti baterai HP Redmi Note 8. Permasalahan yang saya jumpai pada saat saya menggunakan HP yang saya gunakan itu mati hidup. Saya kira pertama HP yang rusak, ternyata baterai yang ada di dalam ini sendiri itu adalah gembung seperti ini. Jadi seperti apa cara proses penggantiannya? Di sini saya menggunakan sebuah baterai yang bermerek Viking Double IC Protector, dimana di sini saya beli itu sekitar hampir mendekati 100.000. Di sini saya menggunakan heat gun, dimana di sini fungsinya adalah untuk memanaskan sisi bagian belakang. Kemudian saya menggunakan satu set obeng untuk proses pembukaan nanti. Bagaimana keseruannya? Silahkan ikuti video berikut ini. Heat gun ini sendiri gunakan adalah untuk memanaskan bagian bawah maupun atas dan sisi belakang tembakan. Di sini kita menggunakan sebuah cut berfungsi untuk membuka lem sisi bagian samping itu. Kemudian pada membuka bagian sisi belakang itu perlu hati-hati, dan di sini ada sensor, itu adalah sensor dari sidik jari. Jadi pada saat kita membuka sisi bagian belakang kita harus lebih berhati-hati. Oke, seperti ini. Jadi disita di bagian sensor dari sidik jari, kemudian kita buka di bagian atas itu ada baut untuk seperti ini. Jadi disita di bagian sensor dari sidik jari, kemudian kita buka di bagian atas itu ada baut untuk mesin di sisi bagian atas. Baiklah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan proses pembukaan sensor dari fingerprintnya. Di sini bisa kita tarik aja, kemudian kita lepas casing di sisi bagian belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka semua baut yang ada di sisi bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lanjutkan. Oke, lanjut dulu, bentar. Oke, kemudian kita buka cover bagian mesin di sisi bagian atas, yang bertujuan pada saat pembongkaran ini diharapkan untuk berhati-hati dikarenakan ada beberapa sisi yang dilem. Kemudian kita buka. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembukaan soket yang ada di sisi bagian atas. Di sini ada di kiri, di tengah, dan di sisi sebelah kanan. Kemudian kita congkel. Itu juga yang di bagian tengah maupun untuk di sisi pada bagian baterai. Kemudian kita tarik di sini ke sisi pada bagian belakang. Kemudian di sini baterainya di sini pasti dilem. Jadi rekan-rekan pada saat proses pembukaan baterai diharapkan untuk berhati-hati.
Oke, dalam proses penggantian baterai ini kita membuka baterai memang sedikit agak kesusahan dikarenakan di sisi bagian bawah itu betul-betul dilem menggunakan lem bantu. Jadi untuk membukanya kita bisa menggunakan head gun di sini atau hair dryer. Kita panaskan. Kemudian bisa kita bantu dengan kartu ATM atau kartu apa yang ada. Kemudian kita geser. Kemudian kita panaskan, kemudian kita lakukan itu secara berulang-ulang. Tapi harap dalam proses pembukaan ini berhati-hati. Oke, setelah kita buka di satu sisi, kita bisa menarik baterai ini ke sisi bagian atas, dimana di sini akan lebih mudah untuk membukanya. Oke, jadi di sini adalah baterainya, sudah agak lunak. Jadi di sini saya menggunakan double IC. Keuntungan double IC ini itu adalah baterainya yang kita gunakan itu seperti ini. Nanti ini yang akan kita pasang di handphone Redmi Note 8. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita letakkan di sisi bagian sini, kemudian kita lanjutkan dengan penekanan soket. Akan tetapi pada saat proses pemasangan, jangan lupa di sisi pada bagian belakang kita pasang itu adalah bisa lem khususnya atau kita menggunakan double tip. Jadi kali ini saya menggunakan double tape dikarenakan saya mengganti di rumah sendiri, tidak memiliki lem, jadi kita menggunakan double tape. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjutkan pada video-video ini. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemasangan double tape di sisi bagian belakang baterai. Di sini saya menggunakan dua buah sisi, di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian kita buka bagian atas dari lem double tape-nya. Kemudian kita lanjutkan proses pemasangan. Kemudian kita lanjutkan proses pemasangan dari fleksibel atau bagian soketnya ini sendiri. Ini cukup kita arahkan ke bagian soketnya, kemudian kita tekan. Kemudian yang baterai di sini kita lanjutkan proses pemasangan baterai. Setelah semua sisi yang kita pasang, kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan cover di bagian atas. Sebelum kita melakukan proses pemasangan sisi bagian atas, alangkah baiknya kita lakukan proses pengecasan. Kita lihat bagaimana hasil dari proses atau baterai yang kita pasang, bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, setelah kita melakukan proses pemasangan soket, kemudian kita colokkan adaptor pengecas. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwasanya baterai sudah terisi itu di sekitar 52%. Kalau baterai yang terisi itu di bawah 52%, maka baterai kita ngedrop. Maka kawan-kawan dalam proses penggantian ini kita lihat di sini, kemudian berarti baterai kita beroperasi secara normal. Oke, kalau setelah itu kita lanjutkan dengan cara mencabut bagian cas kita, kemudian kita lanjutkan proses pemasangan cover dari mesin yang kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan proses pemasangan dari semua baut yang ada di bagian sisi bagian cover dari mesin ini sendiri. Bagaimana hasilnya? Mari kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke. Kita lanjutkan proses pemasangan dari baut di semua sisi. Jadi dalam proses pemasangan baut ini sendiri perlu hati-hati. Di sini ada terjadi gelembung. Oke, siap. Oke,
Setelah kita memasang semua baut yang ada di bagian cover dari mesin, pastikan semua baut terpasang dengan kondisi terkunci semua. Jadi pastikan semua baut yang ada di bagian covernya itu terpasang semua. Oke, setelah terpasang semua, di sini saya akan mencoba memasang segel Xiaomi sendiri di salah satu bagian sisi baut yang ada di bagian atas. Oke, kalau sudah kita ganti, kemudian kita lanjutkan proses pemasangan casing di bagian belakang. Pada proses pemasangan casing bagian belakang, pastikan semua sisi samping itu kita lakukan proses pengeleman agar cover di bagian belakang betul-betul terkunci dengan benar. Bagaimana hasilnya? Mari kita lanjutkan video berikut ini. Oke, kemudian setelah kita melakukan proses pemasangan cover dari mesinnya sendiri, kemudian kita lanjutkan proses pengeleman di sisi bagian samping. Kemudian sensor untuk fingerprint kita itu kita pasang, kemudian kita lakukan proses penempelan sisi-sisi pada bagian cover di sisi belakang. Oke, sehingga HP kita sudah bisa kita gunakan kembali sesuai kondisi awal. Oke, cukup gampang dalam proses penggantian baterai HP Redmi Note 8. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang pengen belajar cara penggantian baterai. Mungkin sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you.